Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang yang melibatkan bangun ruang tabung dan kerucut. Kita mulai saja ke contoh ya. Di sini ada gambar. Carilah luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Nah, jika kamu amati, di sini ada dua bangun ruang. Yang pertama yaitu bangun ruang tabung ya, ini. Tingginya 14 dan ini berarti diameternya 10 cm. Dan juga ada bangun ruang kerucut. Nah, bangun ruang kerucut ini tidak diketahui tingginya, tapi dari gambar ini kita bisa mengetahui ya, jika tinggi tabung dan kerucut 26 dan tinggi tabungnya 14, maka tinggi kerucutnya tinggal 26 dikurangi 14. Dan ini merupakan S atau garis pelukis kerucutnya 13 cm. Nah, karena ini sama, maka diameter tabung 10 cm, maka diameter kerucut pun yaitu 10 cm. Nah, kita tulis dahulu apa yang diketahuinya. Yang pertama yaitu tabung. Diameternya sudah jelas ya, ini diameter, tandanya diameter yaitu 10 cm. Lalu jika diameternya 10, kita bisa menghitung jari-jari tabung. Ingat, menghitung jari-jari tabung itu diameter dibagi 2 ya. Karena diameternya 10 dibagi 2 hasilnya yaitu 5 cm. Jadi kalau ditanya mana jari-jarinya, berarti jari-jarinya itu 5 cm. Nah, lalu diketahui juga tinggi tabung. Tolong jangan terbalik ya. Di sini ada keterangan tanda panah 26. Berarti ini adalah tinggi tabung dan kerucut. Sedangkan jika kita melihat tinggi tabung ini yang ini, yaitu 14 cm. Lalu ada kerucut. Nah, seperti tadi dijelaskan, ini sama. Maka jika diameter tabung 10, kerucut pun diameternya 10. Dan begitu juga jari-jarinya. Jika jari-jari tabungnya 5, maka jari-jari kerucutnya juga 5 cm. Lalu ini tolong jangan terbalik. Ketika mencari luas permukaan, maka kita harus mencari garis pelukis. Nah, garis pelukis ini. Nah, beda ya dengan tinggi kerucut. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghitung luas permukaan bangun ruang tersebut? Maka untuk mencari luasnya yaitu kita hitung dulu luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut. Nah, dikurangi sisi yang berhimpit. Nah, sisi yang berhimpit ini ada 2. Yang ini tutup milik tabung dan yang ini alas milik kerucut. Jadi, untuk luas permukaan gabungan, luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut dikurangi luas sisi yang berhimpit. Nah, kita cari dulu luas permukaan tabungnya. Ingat rumus luas permukaan tabung yaitu 2 kali V dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Nah, kita tulis 2-nya kita masukkan dikali V. Nah, lihat jari-jarinya. Jari-jarinya tadi sudah dicari ya, yaitu 5 cm. 5 cm bukan kelipatan 7.
Jika bukan kelipatan 7, V-nya kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya yaitu 5. Ingat jangan terbalik jari-jari dan diameter. Lalu dikali lagi jari-jari dalam kurung ya, jari-jari ditambah tinggi tabung yaitu 5 ditambah 14. Kita tulis dulu, kita kerjakan 2 dikali 3,14 yaitu 6,28. Lalu dikali 5, dikali, ingat ini jumlahkan dahulu, 5 ditambah 14 yaitu 19, dikali 19. Nah, kita hitung 6,28 dikali 5, yaitu 31,4, tinggal dikali 19. 31,4 dikali 19 yaitu 596,6 cm persegi. Nah, jika sudah menghitung luas permukaan tabung, sekarang kita cari luas permukaan kerucut. Nah, sekarang kita cari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut, ingat rumusnya V dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Nah, oke, kita masukkan. Ingat V-nya karena jari-jarinya tadi sama ya dengan tabung, yaitu 5, maka V-nya kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 5, dikali lagi dalam kurung jari-jarinya 5, ditambah garis pelukisnya, S itu ingat garis pelukis yaitu 13 cm. Nah, kita hitung 3,14 dikali 5 dahulu, yaitu hasilnya 15,7. Nah, dikali, hasil 5 tambah 13 yaitu 18. Nah, jika sudah begini, tinggal kita kalikan. 15,7 dikali 18, yaitu hasilnya 282,6 cm persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung luas sisi yang berhimpit. Nah, lihat ya, sisi yang berhimpitnya itu berbentuk lingkaran. Nah, ingat tutup dan alas kerucut ini sama-sama bentuknya lingkaran dan ukurannya sama. Maka tinggal kita sisi yang berhimpit itu 2 dikali luas lingkaran. Ingat luas lingkaran itu yaitu V kali R kuadrat atau V kali R kali R. Ya, ini 2 yaitu untuk sisi. Untuk alas kerucut 1 dan untuk alas tutup tabungnya 1, jadi 2. Nah, kita masukkan 2 dikali V-nya, karena jari-jarinya 5, kita gunakan V-nya 3,14. Dikali jari-jarinya 5, dikali lagi 5. Nah, kita tulis lagi 2 dikali, bisa agar lebih mudah 3,14 dikali hasil 5 kali 5 yaitu 25. Nah, sekarang kita tulis lagi 2 dikali, ingat jangan terlewat ininya ya karena belum dikerjakan. 3,14 dikali 25 hasilnya yaitu 78,5. Jadi tinggal sekarang 2 dikali 78,5 yaitu 157 cm persegi. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi, yang awal, luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut dikurangi luas sisi yang berhimpit. Nah, tadi sudah dihitung luas permukaan tabungnya yaitu 596,6 ditambah luas permukaan kerucutnya 282,6
Lalu dikurangi sisi yang berhimpitnya tadi yaitu 157 cm persegi. Nah, kita hitung dulu yang ini. 596,6 ditambah 282,6. Hasilnya 879,2. Dikurangi 157 cm persegi. Hasilnya 722,2 cm persegi. Nah, ini jadi luas permukaan bangun pada gambar yaitu 722,2 cm persegi. Nah, anak-anak, semoga kalian paham. Ingat ya, dalam bangun ruang apapun, kamu amati dulu ada bangun ruang apa saja, dijumlahkan seluruhnya, lalu dikurangi sisi-sisi yang berhimpitnya. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal. Carilah luas permukaan bangun ruang di bawah ini. Selamat mengerjakan dan tolong dikerjakan, kumpulkan ketika PTM. Terima kasih.